Perumahan alam Nirwana tampak tenang dan rapi dari luar. Barisan rumah-rumah modern berdiri gagah, taman tertata, dan suara angin sore berdesir lembut. Tak ada yang menyangka bahwa di balik pagar putih rumah nomor 10, tinggal seorang wanita yang sedang menyembunyikan neraka kecil di dalam dadanya. Namanya Dian Pramesti. Ibu rumah tangga berusia 38 tahun, dengan 2 anak remaja yang berprestasi dan seorang suami bernama Arman, direktur perusahaan tambang nasional, pria kalem yang tampak sangat mencintainya. Kehidupan mereka adalah definisi keluarga ideal, versi ibu-ibu komplek dan hampir setiap tetangga mengidolakannya. Tapi tak ada yang tahu, bahkan anak-anaknya sendiri tak tahu, bahwa Dian menyimpan rahasia yang kotor dan berbahaya. 3 tahun lalu, saat Arman sibuk dengan proyek besar di luar kota dan jarang pulang, Dian mengalami masa kesepian yang tak tertanggungkan. Kesepian itu datang bertubi-tubi, hingga satu hari, ia berkenalan dengan Tio, tetangga baru yang tinggal di rumah nomor 12. Tio baru saja menduda dan punya 1 anak perempuan yang dititipkan pada mertuanya. Pria itu berkarisma, ramah, dan penuh perhatian, sesuatu yang sudah lama tidak Dian rasakan dari Arman. Awalnya mereka hanya saling sapa di teras, lalu mengobrol saat senja, kemudian berlanjut menjadi rutinitas yang menghangatkan, hingga akhirnya hubungan mereka menyeberang batas. Perselingkuhan itu terjadi begitu cepat. Di saat Dian merasa terabaikan, Tio hadir seperti pelarian yang menggoda. Mereka bertemu diam-diam di apartemen kecil, berlibur sembunyi-sembunyi ke luar kota, bahkan pernah hampir kepergok oleh seorang ibu komplek yang melihat mobil Dian di parkiran hotel. Hubungan itu berjalan selama 2 tahun, hingga akhirnya Tio pergi karena dia harus menemani orang tuanya yang sakit. Dian patah hati, tapi sekaligus merasa lega. Ia memutuskan bertobat dan berusaha menjadi istri yang utuh kembali. Dia melupakan Tio begitu saja. Saat Tio menghubunginya pun dia tidak mempedulikannya lagi. Tak ada yang tahu tentang perselingkuhan itu, begitu pikirnya. Ia mulai kembali membangun rumah tangganya dengan Arman, menyangka bahwa semua sudah berlalu dan terkubur. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk mengungkit masa lalu. 6 tahun setelah Tio pergi, rumah nomor 12 kembali dihuni. Dan seperti dipermainkan semesta, penghuni barunya adalah Tio sendiri. Kini ia datang bersama istri mudanya yang cantik dan anak laki-laki berusia 4 tahun. Dian gemetar saat melihatnya pertama kali di pesta lingkungan. Tatapan Tio begitu menusuk, tajam, penuh isyarat. Ia tahu rahasianya belum selesai. Tak butuh waktu lama sebelum Dian mulai menerima ancaman. Awalnya hanya secari kertas bertuliskan, "Masih ingat Hotel Damar 305?" Kertas itu diselipkan ke dalam kotak surat. Lalu ada foto-foto lama mereka saat liburan di Bandung. Bahkan suara rekaman saat mereka berbisik intim pun dikirim melalui email anonim. Dian panik. Ia mencoba menghapus semua jejak, namun jejak itu justru semakin dalam. Ia tidak berani mengaku pada Arman. Ia takut kehilangan segalanya. Tapi yang tak pernah ia duga, ternyata Arman sudah tahu sejak lama. Arman selama ini bukan suami bodoh. Ia menemukan jejak itu 2 tahun lalu, tiket hotel, email tersembunyi di laptop Dian, tagihan kartu kredit yang aneh. Tapi Arman tidak meledak. Ia tidak menceraikan Dian. Ia diam, karena ia sedang menyusun hukuman yang lebih menyakitkan. Diam-diam, Arman mendekati Ayla, wanita muda cantik yang menjadi sekretaris barunya. Ayla adalah sosok yang manis, penuh perhatian, lembut, namun tidak agresif. Perlahan, Arman menunjukkan bahwa ia menyukai Ayla. Ia mulai sering pulang larut, mulai membawa ponsel kedua, dan menyimpan rahasia seperti yang dulu dilakukan Dian.
Dian mulai curiga, tapi merasa tidak punya hak untuk bertanya. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan yang jauh lebih buruk dulu. Puncaknya terjadi ketika Dian mengikuti Arman secara diam-diam ke Hotel Bintang 5 dan menemukan suaminya berduaan dengan Ayla, bersenda gurau mesra seperti pasangan baru jatuh cinta. Hati Dian hancur. Ia ingin marah, tapi Arman hanya menatapnya dingin dan berkata, "Sudah tahu rasanya dikhianati, kan?" Malam itu, tanpa emosi, Arman mengungkap semuanya. Bahwa ia tahu hubungan Dian dan Tio. Bahwa ia sengaja membiarkan Tio kembali, karena Tio adalah bagian dari rencana dendamnya. Mereka berdua telah sepakat, Arman ingin membuat Dian kehilangan segalanya. Harta, kehormatan, bahkan kebanggaan sebagai istri. Tapi bukan hanya itu. Plot twist yang paling menghancurkan adalah ketika Ayla, wanita yang membuat Dian hampir gila karena cemburu, ternyata adalah anak kandung Tio dari pernikahan pertamanya. Usianya baru 23 tahun, 20 tahun lebih muda dari suaminya. Semua yang terjadi adalah permainan. Ayla mendekati Arman, Arman menggunakannya untuk membalas Dian, dan Tio menikmatinya dari jauh, sambil menyaksikan kehancuran wanita yang dulu meninggalkannya setelah puas bermain-main. Arman tak menceraikan Dian. Ia memilih cara yang lebih kejam. Ia diam-diam memindahkan aset bersama ke rekening atas nama pribadi, menjual mobil atas nama istri tanpa sepengetahuan, dan menjadikan Dian hidup di rumah yang kini bukan miliknya lagi. Perlahan, Dian kehilangan segalanya. Kartu kredit diblokir, tabungan yang semakin menipis, bahkan status hukumnya digugat. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tubuhnya, ingatannya, dan rasa malu yang tak pernah hilang. Anak-anak mereka yang sudah remaja, memilih tinggal bersama ayah mereka yang mereka anggap lebih stabil. Mereka tahu ibunya bermasalah, tapi tak pernah tahu sejauh apa luka yang dibuatnya. Dian akhirnya meninggalkan perumahan itu dalam diam. Ia pindah ke kota kecil di pinggir Jawa Barat, menyewa kamar di atas warung kelontong, mulai berjualan soto dan gorengan. Setiap sore ia duduk di bangku kayu, memandangi langit dan mencoba memahami hidup. Ia tak menyimpan dendam. Ia tahu, semua yang menimpanya adalah bagian dari karma. Tapi dalam hatinya, ia tetap percaya bahwa setiap manusia berhak menyesali, berhak memperbaiki, meski tak semua bisa kembali seperti dulu. Dan Ayla? Setelah semua permainan selesai, ia justru merasa kosong. Ia sadar telah menghancurkan seorang wanita hanya untuk memenuhi dendam ayahnya. Ia meninggalkan Arman dan Tio. Ia memilih melanjutkan hidup ke luar negeri, jauh dari dunia yang hanya diisi oleh tipu daya dan pelampiasan. Tio kembali menjalani hari-harinya bersama keluarga kecilnya dengan perasaan berkecamuk. Ada sedikit rasa bersalah atas hancurnya keluarga di samping rumahnya itu. Sementara Arman, ia menang. Tapi setiap malam, ia menatap tempat tidur kosong di sebelahnya dan mendapati tak ada kemenangan dalam balas dendam, hanya kehampaan. Kau bisa membalas pengkhianatan dengan dendam, tapi hatimu tak akan pernah kembali utuh. Perselingkuhan tetap tidak bisa dibenarkan, walau sekecil apapun itu.